Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu inna dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi uridho jubi'atini mahfuz ma'ruf. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan Islam sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan rutin yaitu Masjidan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ta'lim wal afiyah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan auliya Allah, dan kepada yang kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya amanu, hai orang-orang yang beriman, kirilah kamu kepada Allah dengan tanya lebih dulu dan pasrah kepada Allah itu wa asila dan biasa kita berhobi setelah baca sholat, dari mulai bangun sholat subuh itu kita laksanakan sholat yang terakhir sholat isya, kita juga bisa maka bisa dihubungkan Allah wa pun sampai kita tidur tahajud. Bahkan kita melakukan zikir yang maka dan bias ya ada kita ini kita banyak sekali kelalaian dalam tata cara mengerjakan zikir jahar dan zikir khafi. Jadi waktu jadi kebetulan waktu itu saya jadi imam. Saya memimpin imam, kemudian sholat zuhur bersama-sama. Lalu kami berzikir jahar sama. Saya jahar mengawali yang pertama itu bentuknya pelan. Yang kita terima dari wakil talqin dari masjid kita, bahwa apabila kita melaksanakan atau mengerjakan zikir jahar itu diawalinya dengan yang lama itu ambil ya. Jadi saya mengawalinya dengan pelan. Tapi ketiga lah dan yang keempat langsung cepat. Jadi saya hitung cepat dan saya ini yang jadi ini.
Catat gitu ya, mungkin kan sampai betul-betul 100 kali. Setelah selesai, saya tanya ke jemaah, Bu, kenapa zikir rawi? Ini seperti kalau cepat makin baik. Jadi kalau banyak jadi iya semakin banyak semakin cepat. Jadi cepat semakin cepat semakin banyak kita dan juga dapat hanya ada yang maka harus juga tahu cepat itu tidak apa ya dikan oleh mursyid kita bahwa yang tetapi harus betul-betul dengan lafaz ikhlas dan bukan kemana sudah ini yang masih saya katakan intinya kita mengerjakan zikir jihad seperti itu bukannya jadi enak atau nikmat. Makanya saya setelah zikir itu sudah lama ini berzikir, tetapi tidak merasakan kenikmatan berzikir. Karena apa? Karena adalah konteks yang bukannya tapi jadi sesak nafas. Ya, susah itu. Kita di kantor misalnya kita juga gagal, ya kan? Guru ada pelanggan, kalau sedang sibuk, ya, dan harus jangan pikir, apalagi yang sudah diibuan, kita sudah puluhan tahun ini jadi kita belajar pikir dengan cara yang benar, sehingga kita mendapatkan hak yang maksimal. Ya, dari kalimat baik zikir tersebut, ya lafaznya ini harus kena biasnya. Karena biasnya berbekas tuh. Kalau kita mengisi air ke dalam botol, apabila cepat-cepat, apakah banyak hasilnya? Tentu tidak. Karena cepat-cepat kita mengikut air ke dalam tempat yang lain, misalnya ke baskom atau misalnya ke ember, itu pasti akan banyak yang terbuang, ya, karena tidak tepat, tidak sampai ke sasaran tersebut. Walaupun itu misalnya sampai tidak sampai setelah dipikir kok jadi saya capek, saya masih seperti ini. Itu karena tata cara ini kalau semakin cepat semakin banyak gitu ya, tapi semakin capek, tapi hasilnya sedikit malah gitu ya. Ini dicermati oleh kita semua ya, bahwa pikir jahatnya harus diperbaiki lagi ya, atau mungkin silahkan nanti mengingatkan temannya bisa melaksanakan zikir jahar dengan tata cara ikhlas. Jadi, saya jelaskan kembali, apabila kita ya yang namanya zikir jahar itu sebanyak-banyaknya kita melaksanakan zikir jahar, tapi lupa sama zikir khafinya, jarang diisi. Sedangkan apa fungsinya zikir jahar? Zikir jahar itu mengantarkan ya itu istilahnya pemanasan lah ya, untuk mengisi latifah yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita kan ada latifah itu 7. Diisi atau tidak? Tidak pernah diisi. Diisinya hanya setelah sholat, dan itu pun tidak maksimal. Misalnya kita zikir 100 ya, apakah kita mengkopi dalam latifah itu sampai 165?
ya kuat ya. Dan waktunya juga tidak banyak untuk yang lupa ya, bahwa sebenarnya kalau kita mengisi zikir itu zikir positif di dalam menyerap makanya menyerap nur ilahi itu merasa aduh aku tuh ya sudah zikir kok masih gelap hati, masih banyak lupanya, goslahnya, ya kan? Ini mulut juga belum bisa terjaga, hati juga belum bisa terjaga. Karena apa? Karena biasnya kurang. Kamu biasanya kurang. Kita tidak menikmati, ya. Kalau kita zikirnya enak dari awal, pelan, tapi kuat, ya lafaznya benar, kita mengerjakannya, kita melafalnya. Ketukannya benar, ya. Kemudian, jadi ketika kita yang namanya zikirnya enak, ya, nadanya juga betul, maka zikir itu kita merasakan kenikmatan, bukan yang jadinya melelahkan. Nah ini banyak yang salah bahwa, aduh zikir itu capek, jadinya males. Zikir itu yang namanya udah zikir itu apa ya? Karena itulah zikirnya salah. Jadinya malas, kami ingin cepat, ya, zikirnya cepat, tidak sesuai, ya. Kalau musik ayat itu tidak penuh akhirnya. Jadi sudah tidak penuh, nah, nggak sanggup kita ngomongin yang karena gitu ya. Buru capek, kita nafas, terang ya, buru ya ini ya karena ini saya sampai di sini ternyata masih banyak gitu ya yang dilihat bahwa zikirnya masih belum sempurna, masih belum caranya ya tidak sesuai dengan aturan yang mana diberikan atau diarahkan oleh wakil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu ikhlas. Apa arti dari ayat ini? Ingatlah kepadaku, sering berzikir, ingat kepada Allah. Namun tidak merasakan kenikmatan. Bagaimana sih cara menikmatinya? Merasakan biasnya dari zikir. Satu hal yang ketahui bahwa kenikmatan berzikir itu adalah rasanya cuma satu, bersyukur kepada Allah apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikasih, itu bersyukur. Banyak sedikitnya yang Allah kasih, itu kita harus disyukuri. Maka yang memang masih belum merasakan kenikmatan itu berarti orang masih belum bersyukur. Maka yang tadi satu adalah tata cara yang masih salah, yang kita masih belum bersyukur dengan apa yang sudah kita. Jadi kenikmatan zikir itu kurang. Bukan hanya karena fokus saja, tapi apabila hati masih mangkal, ya masih belum bersyukur apa yang diberikan hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum bisa merasakan kenikmatan Masya Allah. Masih yakin kenapa ini saya ingin merasakan yang namanya kenikmatan dalam berzikir. Katanya, apakah hari ini Anda sudah bersyukur atau masih sama orang, tapi yang masih juga juri sama orang, itu yang masih kita bersyukur.
kita masih belum bisa merasakan kenikmatan dalam sudah puluhan tahun tidak mana sih. Saya juga biasa kalau biasa kalau hati belum bersyukur dengan apa yang itu masih belum bisa namanya merasakan kenikmatan yang berzikir. Kalau misalnya ada bahasa pepatah filosof yang saya lihat biasanya itu ada di manakib itu rasa karam, ya kalau bahasa Sunda patara kelihatan, kelihatan dan ibadahnya patara karasa harus disapa karam tak baru menurut tak mengakhir. Jadi kita tiga-tiganya kalau masih belum bisa katara karasa karampa berarti kita masih belum berhasil dalam melaksanakan visi. Masya Allah. Jadi itu yang kita mungkin tidak pertanyaan lah. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Bu. Ya? Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya? Ya, mohon maaf karena tadi sinyalnya tersendat-sendat. Jadi suaranya lup-lup ya, Bu. Nah, tadi makanya ini konfirmasi aja. Khawatirnya salah paham. Ya. Jadi dalam berzikir itu zikir jahar ya. Jadi jangan mengejar kuantitas ya, tapi harus memperhatikan juga kualitasnya ya, kualitas dalam berzikirnya itu. Jadi tata caranya itu harus benar gitu kan? Iya. Jadi kalau kita mengejar kuantitas saja, hasilnya itu yang ada malah capek gitu kan? Seperti itu ya Bu ya? Iya, iya. Yang kedua. Iya betul Pak Sony. Yang kedua, kalau ketika berzikir jahar itu harus dibarengi dengan zikir khofi ya. Iya. Kemudian ketika seseorang bisa mengamalkan zikirnya dengan benar, maka akan terasa, katakanlah dalam tanda petik, hasil dari zikirnya itu, yaitu munculnya sifat bersyukur dalam diri gitu kan. Jadi kalau belum muncul sifat syukur itu, berarti zikirnya masih dipertanyakan gitu kan. Belum. Kualitas. Jadi kalau belum bisa, ya biasanya orang kan tidak merasakan kenikmatan, belum merasakan kenikmatan dalam karena orang itu belum bersyukur. Jadi kalau orang yang sudah bersyukur, maka dia akan merasakan kenikmatan apa yang Allah kasih. Sebenarnya itu zikir itu mengingat kebesaran Allah, yang mana kalau kita ingat kepada yang kebesarannya, kita kan dikasih segala hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita ingat akan apa yang diberikan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Nah di sanalah kasih itu, rasa itu pas cerita. Orang nih ya bar atau seorang kuat kemudian dengan suatu kenikmatan, itu yang disebut dengan kenikmatan dalam berzikir. Itu jelas pasal. Karena tadi iya, ini sinyalnya sinyal entah dari sananya atau bagaimana ya, jadi suaranya putus-putus gitu ya. Saya nggak tahu, di sini sih nggak jelas ini. Sepertinya dari sinyal. Gimana Pak Dindin?
sepertinya dari sana sinyalnya kurang bagus. Karena kesini juga sama. Saat kesini ngomong jelas, tapi saat Bunda ngomong banyak berputus-putusnya. Oh, itu Bu. Jadi dari sini. Kemungkinan besar. Ya gimana dong? Ya nggak apa-apa. Makanya pengen diperjelas ini. Itu dikonfirmasi ulang nih. Soalnya materinya, Iya. Masya Allah gitu kan. Ini sangat bermanfaat sekali. Selama kita sampai saat ini gitu kan mengamalkan zikir, jahar, dianggapnya amaliyah yang rutinitas aja gitu kan, tanpa memperhatikan kualitas dari zikir itu sendiri gitu kan. Terkadang apalagi kalau waktunya mepet misalkan kan gitu, jadi kejar aja kuantitasnya gitu kan, tanpa memperhatikan kualitasnya. Sedangkan iramanya itu kan, irama zikir juga harus dapet juga, sehingga hasil dari zikirnya itu dapat juga gitu. Minimal kita benar-benar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah gitu kan. Seperti itu ya. Mohon maaf jika masih ada ya, ada yang tanya siapa? Ya, izin nanya boleh di situ. Nah, ada Kak Yuli dah. Ya, Kak Yuli silakan. Assalamualaikum Bu. Izin nanya, kan itu tadi kan kita harus dengan tenang, santai kan. Nah, tapi gimana caranya ketika tiba-tiba kadang-kadang kita kayak terbawa, itu langsung cepat dengan sendiri. Nah, kalau seperti itu, apakah langsung diberhentikan atau bagaimana? Oh iya, makasih pertanyaan. Kalau misalnya di tempo pelan buka, temponya pelan, itu kan ya kita, karena kalau misalnya sudah ke awalnya kan kalau kita fokus tuh satu-satu, tapi kalau yang sudah profesional, sudah terbiasa, sudah terlatih, itu cepat pun ya pas gitu, tepat gitu. Jadi nanti kalau temponya tiba-tiba jadi cepat ya, itu dia dibiarkan saja, dia sudah mencapai kenikmatan itu. Tapi kalau dari awal itu sudah yang keempat nih ya, kan 3 kali biasa, ini sudah yang keempat itu terus tidak tepat, jadi capek. Nah, itu yang tidak benar. Kalau misalnya masih yang dari awal-awal itu kan nyanyi saja kan, kita pelan dulu, tidak langsung rest. Nah, jadi kita juga temponya seperti itu, pelan dulu. Kan kalau nanti misalnya temponya jadi agak cepat, tidak apa-apa. Kalau misalnya terlalu cepat, ada kenikmatan yang memang tidak boleh diberhentikan, dan itu akan diberhentikan sendiri, ada seperti itu. Tapi kalau dari awal sudah cepat, nah itu yang bikin kebiasaan, jadinya bukan kualitas, jadi hanya kuantitas. Begitu Kak ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Maupun kan. Halo. Ya Pak Didi, silakan. Mungkin kondisional aja, mungkin ya tadi kan Kak Yuli mungkin posisi lagi zikir sendiri. Itu sendiri biasanya emang kadang kita udah mulai sampai itu dulu di bawah suasana untuk cepat. Mungkin beda lagi kalau posisi lagi jamaah gitu kan. Kalau jamaah kan kita benar-benar ngikutin imam gitu kan. Mungkin gitu ya Bu. Gimana ya? Nggak jelas toh. Putus-putus. Jadi gimana Pak? Ketika, ini maaf kalau salah ya, mohon diluruskan Pak Dindin. Jadi ketika kita zikirnya berjamaah Bu katanya, kalau imamnya, kita kan kalau bikin berjamaah itu kan ngikutin imam gitu kan. Kalau imamnya, ngikutin imam. Iya, kalau imamnya cepat, misalkan otomatis kita juga harus mengikuti gitu kan Bu. Mau nggak mau, jadi ini sesuai kondisi gitu kan. Ya kalau misalnya memang kalau kondisional ya
bisa saja seperti itu. Untuk diri ya harus dan pelangi, ya langsung cepat. Walaupun ya kondisional juga ya kita bisa 3 kali bisa. Tapi kalau terus-terusan ngikut imam yang kondisional kayaknya kan merugikan ya, jadi kebiasaan. Dan ini juga kebanyakan kebiasaan. Jadi yang saya imami juga karena kebiasaan, imamnya cepat terus ikut imam ya jadinya tidak jadi pas mereka terus gitu. Itu aja sih. Jadi bagi mungkin ikhwan gitu ya, bapak-bapak yang jadi imam, tolong untuk mengejar diawali dengan cepat dulu gitu. Jadi kalau misalnya nanti tadi kayak kata Kak Yuri mungkin jadi cepat sendiri kan itu memang tempo kan dari perlu capaian dulu gitu. Manasan itu kan nggak boleh lama ya. Jadi maksudnya kalau pelan itu manasan gitu, kita ngatur gitu untuk zikir jaharnya begitu. Jadi kalau kita langsung lari ya langsung tidak atur napas capek maksud saya ya begitu. Ada lagi? Tidak? Ya, silakan. Pak Rijal. Mohon izin, Bun. Suaranya Pak Rijal. Halo, mohon izin. Kurang kencang nih, suaranya nggak ada. Bentar. Bluetooth cancelled. Halo, assalamualaikum. Sip, Waalaikumsalam. Mohon izin ya, Bun. Tadi kan dijelaskan bahwasannya zikir jahar itu harus bersama dengan zikir hopi ya, ini ya. Yaitu maksudnya itu apakah ketika pengucapan zikir jahar mesti selaras dengan hopi yang kita teriakan di dalam hati atau bagaimana maksudnya? Untuk mengawali ya yang masih belum terpana, tidak dulu fungsinya setelah itu kalau terbiasa. Kalau ini boleh kita. Tapi kalau belum terbiasa tidak ya satu dulu. Karena apapun juga perlu latihan. Ya Pak harus itu masih latihan satu saja dulu. Dimanapun ya memang susah kalau menjadi selaras ya. Seperti paduan suara juga masih aja ada di sini. Jadi harus latihan dulu. Untuk pembuka itu apa zikir masing saja dulu, zikir jahar dulu. Nanti setelah jaharnya selesai, sambung dengan zikir hobi. Itu yang dijauh ya. Ya, siap Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Silakan Mas. Bun, kalau zikir terlalu nikmat itu gimana menghentikannya, Bun? Hebat. Keren. Mas apa ini? Saya nggak tahu. Mas Sofian. Oh, Mas Sofian, dia tahu. Hadir. Mas, gimana Mas? Bersyukur Mas, udah pernah nikmat Mas? Ya, Gimana rasanya kenikmatan dalam zikir itu? Ya, itu Bun, dulu kan ada yang menghentikan, Bun. Kalau sekarang, gimana Bun cara menghentikannya, Bun? Hentikan. Bisa Mas, ada yang... Kamu udah sampai mana Mas? Saya tanya dulu nih, zikirnya tuh. Mana Mas posisinya Mas? Kan ada, kita bicara tentang kenikmatan dalam berzikir, Bun. Kadang ada yang over kan, Bun. Kan kenikmatnya loss, gitu kan? Panas banget. Tapi nikmatnya, kalau misalnya dari awal kita sudah menitipkan zikir kita kepada mursyid, itu akan yang namanya dihentikan sendiri, diberhentikan sendiri Mas. Ya. Diberhentikan sendiri Mas. Misalnya kita sudah nikmati, misalnya kita di ziarah, terus
kita misalnya tidak ada imamnya nih, sendiri ya. Itu kan zikir di sana ya. Zikir. Biasa kita ini. Ya. Terus itu nggak sih tidur ya? Nikahnya diri. Tapi kalau subuh nanti akan dibuktikan sendiri. Stop sendiri biasanya gitu. Kecuali kalau malinya dengan rasa nafsu. Kalau dengan rasa nafsu nanti jadi fana. Nah itu gimana Bu? Nafsu tuh kayak aku gimana? Halo? Kayak gitu Bu. Jadi kalau ada nafsu terus nikmat, kita kadang susah bedanya Bu. Ini nafsu atau apa gitu? Banyak yang mengalami kayak gitu. Kita dia nikmat sampai ya hal yang macam-macam lah. Jelasin kita. Mungkin membedakan ya Mas, yang membedakan kenikmatan yang dari nafsu dan kenikmatan yang dari benar-benar dari pikir, nikmat dari pikir. Karena kadang ada hewan yang sampai ya cerita macam-macam lah ya, pengalaman dalam berpikir. Jadi kadang diprogram. Ya, kenikmatan dalam zikir memang macam-macam Mas. Ada yang sampai fana terarah, dan yang fana tidak terarah. Kalau fananya terarah, kan kita memang kalau zikir itu harus melewati fana, harus. Hanya kalau kenapa melewati fana? Kalau sudah melewati fana, sudah yang namanya wah dan nikmat nih ya, fokus gitu zikirnya, sudah fokus, sudah merasakan gitu ya. Itu kalau kita benar, niat awalnya benar, kita zikir itu akan diberhentikan sendiri. Kecuali kalau ada niatnya. Niat, begini nanti aku mau kemana setelah ini segala macam, itu kebanyakan loss. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi kalau mau belajar nikmat enak pergi kan berbutuh gak ada niat yang macam-macam. Kamu tengah sedikit kayak terbang biasanya begitu. Ada. Bagaimana kalau kenikmatan sampai aku tuh melayang di bawah ini, aja mungkin 5. Dia punya ilmu. Ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, begitu, ya. Tapi merasa nikmat, ya kitanya nikmat, tapi kan jinnya tidak. Ada yang di sini ada nih, di aku nih ada yang seperti itu. Jadi tidak nampak ada yang begitu. Karena apa? Karena dirinya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak orangnya, alhamdulillah. Saking nikmatnya itu ya, jinnya tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya terarah, kita pikir mau kenikmatan, mau dekat dengan Allah, merasakan kenikmatan dalam berzikir, ya baik-baik saja nanti akan diberikan sendiri. Ada mursyidnya, makanya kan ditawasulkan. Dia sih mursyid. Tapi kalau yang punya ilmu atau niatnya sudah tidak baik, itu biasanya loss. Itu ya Mas ya. Pernah mungkin dengar cerita-cerita dari yang berpengalaman ya? Mas? Ya. Ada teman kamu yang dikirnya loss. Kamunya yang loss. Nggak kedengeran ini masalahnya. Kata Budi loh. Instruksi Bun. Budi. Siapa lagi yang instruksi? Saya mau tanya, izin nanya ya.
Berarti kalau misalnya dulu berapa tahun lalu ya, 10 atau 15 tahun lalu itu ada yang memang ditalkin, pertama kali ditalkin itu saya pernah lihat dia itu sampai muter, berarti itu ada sesuatu dalam diri dia. Iya, ada sesuatu di dalam dirinya. Iya, ada yang ditanam, ada yang dia ngelmu, atau mungkin dikirim orang. Jadi kita bisa tahu. Ada yang tidak beres. Makanya itu hebat. Ya, benar. Baik. Puasa tornado. Mas, sudah gimana jawabnya, Mas? Makasih. Om Bud beri naras. Gak ada lagi nih teh. Oh, bundanya. Om Bud, mana? Terima kasih, Bun. Terima kasih, Jelas Bunda. nggak nih dari sini enggak? Jelas, Bunda. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Ya. Om Bud silahkan. Budi mau tanya. Gimana caranya biar benghar? Hasil dari pikir kayak Yugi, Mas. Yugi. Yugi. Pesugihan, Bun. Pesugihan. Kayak menghar Yugi. Apa nih? Ada lagi nggak? Ya, Mas Nopi silahkan. Apa lebih berat ini kayaknya? Lebih berat. Berat. Assalamualaikum, Bunda. Kenapa? Oh, Kak Putri silahkan, Kak Putri. Oh iya, Putri. Oke, Tapi tangannya apa? Gimana? Berapa tangannya? Sehat Bunda. Sehat Bunda. Ya. Oh iya. Sehat. Begini, kadang kalau situasinya kita terbatas waktu seperti yang terus kita cepat, tapi ketukan itu terasa gitu, apakah kita mendekati benar atau bagaimana? Gimana ya, putus-putus. Putus-putus. Ini kalau tidak salah ya, ini saya tangkap dulu. Mohon diluruskan Kak Putri. Jadi kalau memang karena waktu yang katakanlah mepet gitu kan, sangat terbatas, jadi zikirnya itu agak cepat gitu kan. Tapi dari awal tuh agak cepat, tapi ketukannya masih sesuai Cenah Bu. Apakah itu mendekati benar atau tidak Cenah? Kurang lebih seperti itu. Kalau ketuk masih Dina seperti tadi ngisi air ke dalam botol tuh sudah benar. Ada yang pelan, ada yang tahan setelah apa namanya ya, kan terisi penuh lah gitu ya. Tapi ya sebab ini itu biasa ya, maksudnya kayak kurang baik lah gitu. Kalau bisa sesuai saja. Tapi kalau yang masih suka kan kita saja. Jadi ya kalau ibu-ibu yang masih punya anak balita memang ya tidak bisa yang namanya kualitas ya, kita harus cari yang kualitas ya. Ya untuk kualitas itu usahakan kalau bisa gitu. Biar untuk bisa mengisi dikir kopinya biar bisa tuh. Apa kalau misalnya dikirnya cepat terus
ya kurang kebiasaan gitu. Di cara yang sebenarnya itu ya kurang gitu, Pak. Atau Itu ya Mbak ya. atau Iya, kita ya bisa pun. atau kita Iya, bisa biar- ngambil Dengan Wah. itu masih terganggu dengan apa kepikiran yang Bocah. lain gitu kan. pikiran yang lain. Iya, iya, Tri gitu ya. Jadi kalau Ya, terima misalnya, nah, cuma alangkah lebih baiknya, ya, Ya. di secara kualitas, gitu ya. Boleh secara kuantitas, masih betul itu. Tapi secara kualitas, jadi jangan sampai kok aku biasa berpikir kok nggak ada hasilnya, kok tidak maksimal. Karena kalau misalnya hasil itu kan menyenangkan lah, ya, membuat kita bahagia lah, memberikan kita kenikmatan dalam berzikir, itu tidak dapat apabila kita awal sudah mengejar tergesa-gesa, terburu cepat, begitu. Itu ya, maksudnya di sini tuh itu. Ya. Yo, Pun nambah lagi. Oh, nambah, silakan nambah. Boleh satu porsi lagi. Boleh apa? Itu Lagi apa? Ya. begini Bun, misalnya pas lagi Ini kita ya. pas lagi bisa ngisi pas jaharnya, misalnya sekaligus ngisi hobinya gitu tuh, kalau terbayang, mungkin mohon maaf ya, terbayang wajah tiba-tiba muncul, itu kita kondisikan untuk dihapuskan atau mengalir aja atau bagaimana? Mengalir saja. Itu satu dari namanya kan kita masih pemula, ya belajar. Tidak apa-apa. Oke Bun, terima Pemula kasih. tidak apa-apa. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih Bunda. Sama-sama. Udah ya, kita lagi penanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rumah ilmiah untuk dan bulan Zulhijjah Qadar selesai tidak banyak kita semua, tapi bisa mengamankan dan melakukan korban sulit. Amin. Pasti lah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya adalah doa khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz